Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Para ibu-ibu, teteh-teteh, teman-teman yang hadir di hari yang luar biasa ini pada program Renungan Jiwa ataupun yang sedang menyaksikan dari rumah, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Saya ingin tanya sama yang hadir dulu, di sini sudah menemukan jodohnya masing-masing? Sepertinya kalau ibu-ibu nggak usah ditanya lagi ya. Tapi kita doakan yang sekarang sedang berusaha berikhtiar mencari jodohnya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kata yang harus jadi prinsip bagi orang-orang yang sedang menanti jodohnya. Dan bagi orang-orang yang sudah menemukan jodohnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah syukur dan sabar. Ini kata yang mungkin sepele, tapi ternyata manfaatnya para ibu, teman-teman sekalian, luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, banyak dari kita yang seringkali kurang mensyukuri apa yang Allah berikan, termasuk pasangan kita. Apa makna keberkahan? Berkah itu selama ini yang kita tahu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi lebih dalam daripada itu ada makna keberkahan yang luar biasa. Berkah itu tatkala yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu namanya berkah. Harta, Allah berikan mobil, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, mungkin deposit tabungan yang banyak. Itu kan harta dunia yang kita punya. Bagaimana memaknai bahwa harta itu berkah? Oh, harta tersebut membuat kita selalu ingat sama Allah, tandanya berkah. Ada orang punya mobil bagus dipakai buat ibadah, punya uang banyak dipakai buat sedekah, itu berkah. Kita punya pasangan Allah kasih walaupun ya secara fisik ataupun penampilan nggak kayak artis-artis yang ada ya Bu ya. Ibu baru nonton artis Korea, begitu nengok ke samping suami sendiri, la ilaha illallah. Tetapi bukan itu poinnya, bukan poin utamanya lijamaliha, bukan karena tampan atau cantiknya, melainkan bagaimana yang kita pandang ini membuat kita sadar untuk terus dekat sama Allah. Kata suami kita, mah jangan lupa sholat, mah jangan lupa tutup aurat. Kalau Allah hadiahkan pasangan jodoh yang selalu ngingetin kita sama Allah, menyadarkan kita tatkala kita sedang salah dari jalan yang Allah perintahkan, maka ini pasangan yang membawa keberkahan. Jadi berkah itu bukan karena cantiknya, tampannya, kayanya, jabatannya, no, bukan itu. Tapi bagaimana dia mampu membuat kita untuk terus ingat sama Allah. Maka teman-teman, banyak anak-anak kita mungkin kalau di sini hadir para orang tua, para ibu-ibu yang seringkali mengeluhkan, Ustadz, Ustazah, anak saya belum dapat jodoh. Anak saya masih dalam penantian, anak saya masih memilah-milih kira-kira mana ya yang cocok. Mungkin bukan karena belum datang jodohnya. Tapi Allah pengen menjadikan kita versi yang lebih baik lagi. Ini buat teteh-teteh teman-teman yang sedang dalam penantian. Kok teman saya sudah menikah ya? Kok teman saya sudah punya anak? Aduh, saya mah digosipin mulu sama tetangga. Bahkan ibu saya pun ngomongin anaknya, maka jadilah orang tua yang bijak. Kalau ada orang manasin tentang anak-anak kita, cukup kita yang memberikan hal yang baik, positive vibes. Anak saya mah bukan gak punya jodoh, dia memang lagi fokus dengan hal-hal yang baik. Jadi sabar, syukur ini harus jadi prinsip utama orang yang sudah dapat jodoh. Bagaimana kalau ini adalah pemberian terbaik dari Allah? Sabar. Ternyata para bunda sekalian, teman-teman semua, perempuan itu kan kalau pengen masuk surga gampang sekali. Kalau dia belum menikah, surganya adalah taat sama orang tua, termasuk dalam memilih kriteria jodoh. Dan kalau dia sudah menikah, surga perempuan berpindah kepada para suaminya. Maka para bunda, terkadang kita masuk surga bukan cuman karena taat kepada suami yang solih. Tapi ketika kita sabar menghadapi suami yang tidak baik,
secara karakter, kepribadian, cara beragama, ucapan dan lain sebagainya, bisa jadi itu juga jalan kita menuju surganya Allah. Mari kita lihat bagaimana kisah Asiyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi. Tapi kalau Asiyah istrinya Fir'aun. Mari kita lihat para bunda sekalian, Asiyah sabar menghadapi suami yang bukan hanya tidak baik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun, maka Allah jadikan Asiyah salah satu perempuan pemimpin syurga, dan mudah-mudahan kita Allah berikan syukur dan sabar itu. Ini pesan buat yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah apa? Mantaskan diri kita. Bagaimana agar kita dapat jodoh yang terbaik? Mencari jodoh itu ibarat mancing ikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mancing ikannya di empang atau sungai, yang didapat pasti ikan emas, ikan mujair, ujung-ujungnya ikan lele. Kira-kira dapat nggak ikan tuna sama ikan hiu? Enggak. Berbeda kalau kita mancingnya di lautan. Maka untuk menjadi jodoh versi terbaik, karena kita lagi berproses menjadi baik, dan kita pengen yang terbaik jodohnya, carilah di circle pergaulan, tempat lingkungan yang baik juga. Sabar, ya Allah, ternyata proses mencari jodoh itu memang sulit. Bukan sulit. Kita disuruh untuk menunggu, menikmati bagaimana nikmatnya bangun malam, bagaimana nikmatnya mengangkat tangan, bagaimana nikmatnya bersyukur, bagaimana nikmatnya memperbaiki diri. Allah pengen kita lebih baik lagi. Satu, Allah rindu kita ngangkat tangan tiap malam. Ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini hamba yang gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa. Engkau maha mengetahui, maka berikan yang terbaik menurutmu, bukan menurutku. Yang kedua, bisa jadi menunggu jodoh tersebut adalah salah satu ujian keimanan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, Allah banyak mengujinya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya penuh dengan ujian, harusnya kita tertawa, bangga. Kenapa? Allah tuh lagi cinta sama saya. Dan bentuk cintanya melalui ujian yang Allah berikan. Yang ketiga, mungkin kita disuruh untuk memantaskan diri kita karena kita itu punya generasi yang akan datang gak main-main. Jadi ibu sulit atau enggak? Ini kata para ulama begini ibu-ibu, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan membentuk karakter anak itu dimulai ketika anak usia 1 sampai 7 tahun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan waktu terbaik membentuk karakter anak ketika mereka masuk usia baligh. Tapi ada pendapat yang ketiga mengatakan waktu terbaik membentuk karakter anak yang solih dan soliha. Generasi terbaik adalah tatkala seorang ibu sedang mempersiapkan dirinya sendiri sebelum menikah. Laki-laki bagaimana selektif mencari seorang istri karena dia madrasah pertama buat anak-anaknya. Kamu mempersiapkan dengan baik atau tidak? Maka jangan sia-siakan ketika sedang sendiri buat para jomblo atau yang sedang menanti. Sabar, ikhlas, terus tersenyum. Kenapa? Allah pengen saya jadi ibu terbaik. Allah pengen saya jadi istri yang solihah. Terus berdoa, Allah itu yang akan mengabulkan doa kita dan perbanyak istighfar. Mungkin doa kita belum dikabul sampai saat ini bisabab ada dosa yang menghalangi. Perbanyak istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih atas untaian hikmahnya yang disampaikan oleh Ustazah Syifa Nur Fadila. Dan sahabat jiwa, memang jodoh ini merupakan cerminan dari diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 26. Bila saat ini jodoh kita belum datang, berarti Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menanti kehadiran jodoh kita masing-masing. Masya Allah. Nah langsung saja kita masih memiliki 1 orang tamu inspiratif yang saya yakin sahabat jiwa di studio maupun di rumah sudah mengenal sosok ini. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita yang kedua yakni Mbak Ayu Azhari. Silahkan Mbak. Masya Allah Mbak Ayu, cantiknya tak lekang oleh waktu, cantik sekali. Bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah baik.
Baik ya. Nah yang ingin saya tanyakan nih Mbak, ini kan tema kita ketika jodoh belum datang, kita harus ikhtiar atau pasrah. Nah kalau menurut Mbak Ayu Azhari sendiri, kira-kira jodoh itu harus ditunggu atau dikejar ya? Tapi ditahan dulu ya Mbak Ayu, nanti akan dijawab usai jeda pariwara berikut ini Sahabat Jiwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Sebenarnya nggak ada kelebihan apapun dari saya, tapi saya lebih memilih sering silaturahmi dan bawa anak-anak untuk ke para ulama, para kiai, orang-orang soleh dan soleha. Alhamdulillah dari keberkahan mereka terjaga keluarga saya.